Ketemu lagi di pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini materi untuk anak kelas 10 IS 2, materi wajib ya. Jadi ini materi kelanjutan dari pertidaksamaan kuadrat kemarin. Nah, ini materinya adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Lumayan banyak dan luas yang dibahas. Anda pelajari pelan-pelan. Kalau videonya terlalu cepat Anda bisa pause ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional ya. Baik, pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Saya coba buat jadi agak singkat, mudah-mudahan bisa disingkat untuk materi kali ini ya. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Nah, bilangan rasional itu sendiri diartikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, A per B. Nah, dengan AB-nya itu adalah bilangan bulat, berarti boleh negatif. Kemudian B-nya tidak boleh 0, jelas ya. Pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Karena kalau bilangan dibagi 0, nanti tidak ada jawabannya. Jadi tidak terhingga. Oke, sebagai contoh misalnya 2 ya. 2 misalnya nih, 2 nih, 2. 2 ini bisa dibentuk 2 per 1, 4 per 2, min 1 tuh bisa min 3 per 3, bisa min 5 per 5, boleh. Jadi semua bilangan yang bisa dibentuk pecahan itu kita namakan bilangan rasional. Bentuk lain adalah dia desimal berulang. Jadi selama dia berulang, misalnya 0,33333 terus tanpa stop, itu akan menjadi sepertiga sebenarnya. Bisa dibentuk pecahan, desimal berulang, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,090999 itu juga bisa dibentuk pecahan jadi 1/11. Jadi desimal berulang, semua desimal berulang itu termasuk bilangan rasional ya. Nah, kemudian bentuk akar. Ini bukan bentuk akar, ini tanda di bawah bilangan di bawah tanda akar ya. Ini bukan bentuk akar karena ada nilainya. Jadi akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 1/4 itu setengah, akar 16 per 100 itu 4 per 2, 4 per 10 ya. Nah, semua yang bisa diakarkan itu termasuk bilangan rasional. Nah, yang dimaksud dengan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dibentuk pecahan ya. Tentu saja kebalikannya. Contohnya adalah desimal tidak berulang. Jadi sebut aja desimal yang sembarang 0,12351271110 berapa. Jadi kalau dia tidak berulang, kita tidak bisa membentuknya jadi pecahan. Otomatis dia disebut bilangan irasional. Irasional ya. Double L. Irasional. Nah, yang lain misalnya adalah nilai pi 3,141592 dan seterusnya ya. Itu kita cari tidak akan selesai nilai pi. Kemudian juga kalau kalian kenal bilangan Euler 2,71828 dan seterusnya, itu juga bukan bilangan rasional, itu bilangan irasional. Nah, bentuk lainnya adalah bentuk akar. Nah, ini yang namanya bentuk akar, nanti akan lanjut ke materi berikutnya ada bentuk akar ya. Bentuk akar sendiri itu yang tidak dapat dicari akarnya. Nah, bukan tidak dapat, akarnya tidak genap ya. Jadi misalnya akar 3 tuh ada tapi pakai koma, tidak berulang jadinya desimal tidak berulang. Akar 2, akar 5 itu juga jadi desimal tidak berulang. Nah, ini adalah perbedaan antara bilangan rasional dan irasional. Jadi gampangnya rasional dapat dibentuk pecahan, irasional tidak dapat dibentuk pecahan. Nah, gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi kalau saya tambahkan di sini bilangan rasional. Jadi kalian kalau sering lihat ini bilangan rasional ditambah dengan bilangan irasional. Jadi kalau kita gabung, bagaimana apa jadinya bilangan rasional dan bilangan rasional? Kita nyebutnya sering disebut sebagai bilangan real. Nah, jadi kalau kalian sering lihat bilangan real itu apa? Bilangan real itu berarti semua bilangan baik yang rasional maupun yang irasional. Oke? Bagian B yaitu tentang persamaan rasional karena bab ini adalah persamaan dan pertidaksamaan rasional. Persamaan rasional sendiri diartikan sebagai persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Tetapi kadang-kadang hati-hati ya, ada yang tidak bisa didefinisikan sebagai persamaan rasional. Satu contoh nih misalnya nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini apakah disebut persamaan rasional? Tidak ya, ini persamaan linear. Jadi dia tidak punya pecahan. Pecahannya itu per satu ya nggak bisa ya. Jadi nomor 1 ini contoh yang bukan persamaan rasional. Kalau diselesaikan sih gampang ya. Persamaan linear ini 31 ya. 2x sama dengan berapa ini 2 ya. X-nya 1. Tapi ini bukan ya. Bukan persamaan rasional. Oke. Nah, karena dia tidak berbentuk pecahan bentuk awalnya.
Nah yang nomor 2 ini jelas karena dua-duanya berbentuk pecahan ya. Walaupun di penyebutnya tidak ada variabel, tapi karena berbentuk pecahan kita bisa sebut sebagai persamaan rasional. Ya cara penyelesaiannya bagaimana? Ya kita tinggal kali silang saja. Kita kali silang berarti 5 x min 4 sama dengan negatif 2 x plus x plus 3. Udah kalikan 5x dikurang 20 negatif 2x dikurang 6. Kita kumpulkan x-nya, 5x ditambah 2x sama dengan negatif 6 tambah 20. Sini deh, 5 tambah 2, 7 ya. 20 dikurang 6, 14. Sehingga x-nya adalah 2. Bisa ya menyelesaikannya, mudah saja. Lagi yang nomor 3, ini juga persamaan rasional nih. Apalagi ini x-nya ada di bawah dan ada di atas ya. Penyelesaiannya sama ya caranya, tinggal kita kali silang aja. X dikali x plus 2 sama dengan 5 dikali 2x min 3. Kali silang tuh ini kali ini kali ini ya. Jadi ini kali ini sama dengan ini kali ini. Oke, kita kalikan x kuadrat ditambah 2x sama dengan 10x dikurang 15. Nah, kita pindah semua ke kiri ya. X kuadrat ditambah 2x dikurang 10x ditambah 15 sama dengan 0 ya. Kalau kita sederhanakan, dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Jadi apa? Jadi persamaan kuadrat ya. Kita cari aja titik-titik dikali titik-titik 15 titik-titik ditambah titik-titik negatif 8. Berapa yang kalau kita kali 15 kalau kita tambahkan negatif 8? Jawabannya negatif 5 kali negatif 3 ya. 15 negatif 5 tambah negatif 3 negatif 8. Berarti tinggal kita faktorkan aja. X dikurang 5 X dikurang 3 sama dengan 0. X berarti 5, X-nya 3. Nah, ini contoh menyelesaikan persamaan rasional ya. Persamaan rasional bentuk sederhananya ya seperti ini. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Pasti bisa. Kita lanjut ke yang ke C. Ada istilah pertidaksanaan polinomial ya. Suku banyak nanti akan didalami di kelas 11 semester 2 kalau Anda masuk IPA. Kalau tidak salah bisa dilihat nanti. Pertidaksamaan polinomial satu variabel. Ini kita belajar di SMA cuma satu variabel ya. Memiliki satu variabel dengan pangkat variabel berupa bilangan asli. Jadi pangkatnya tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan, pangkatnya harus bilangan asli ya. Dan pangkat tertingginya harus lebih dari 2 karena pangkatnya kalau 2 jadi persamaan kuadrat, kalau 1 jadi persamaan linear. Nah, pangkatnya harus lebih dari 2. Contohnya ini kayak gini nih. Saya ada kasih 2 contoh. Nomor 1 tuh kayak gini. X plus 1 dikali X min 1 dikali X min 3 kurang dari 0 ya. Nah, ini kalau kita kalikan itu nanti pangkatnya pangkat 3 ya. Ini X kali X ini jadi pangkat 3. Nah, ini salah satu contoh pertidaksamaan polinomial ya. Terus bagaimana cara kita menyelesaikannya? Menyelesaikannya kalau bentuknya sudah kayak gini gampang ya. Jadi cara penyelesaiannya kurang lebih saja. Kita cari pembuat 0. Pembuat 0 berarti kita sama dengankan 0 dong. Pembuat 0 kita sama dengankan 0. Berarti tinggal gini. X plus 1 X min 1 X min 3 sama dengan 0. Nah, karena udah difaktorkan nggak usah diapa-apain, langsung dapat nih ya. X sama dengan X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Langkah berikutnya tentu saja kita taruh di garis bilangan. Jadi penyelesaian pertidaksamaan itu langkahnya hampir sama-sama saja ya. Taruh di garis bilangan. Karena tidak ada sama dengannya, ingat bulatnya kosong ya. Min 1 berapa ini? 1, 3. Nah, ada berapa wilayah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 wilayah ya. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Nah, sekarang tinggal menguji tanda tiap wilayah ya kan. Uji tanda wilayah. Nah, uji tanda wilayah ini ada beberapa cara untuk mengujinya ya. Tapi ya kalau tidak mau kita pakai cara yang biasa saja. Kita ambil wilayah 1. Ini harus diuji semua ya. Wilayah 1 nih kita ambil X-nya negatif 2. Kita tinggal masukin ke ini aja. Negatif 2 tambah 1. Oke. Negatif 2 kurang 1. Negatif 2 kurang 3. Kita hitung. Negatif 1 kali negatif 3 kali negatif 5. Berarti negatif 15. Tandanya negatif ya. Negatif 2 tambah 1 negatif 1, negatif 2 dikurang 1 negatif 3, negatif 2 dikurang 3 negatif 5.
Jadi negatif 15 negatif. Nah kemudian antara min 1 sampai 1 wilayah 2 kita ambil X-nya 0 misalnya. Oke, X-nya sama dengan 0. Kita masukin 0 tambah 1, 0 kurang 1, 0 kurang 3. Berarti 1, oke, dikali min 1 dikali min 3. Berarti 3 positif ya. Tandanya yang diambil. Nah lalu antara 1 dan 3 wilayah 3 ambil X-nya antara 1 dan 3 2 ya. Berarti masukin 2 tambah 1, 2 kurang 1, 2 kurang 3. 3 kali 1 kali min 1, negatif 3 min. Nah, apakah tandanya selalu bergantian? Apakah tandanya selalu bergantian? Saya jawab tidak ya, makanya kita harus uji. Wilayah 4 sekarang X-nya sama dengan 4, kelihatan ya, tadi ketutup kayaknya. 4, tinggal masukin 4 tambah 1, 4 kurang 1, 4 kurang 3, 5 kali 3 kali 1, 15 positif. Nah ternyata tandanya bergantian min plus min plus. Lalu langkah berikutnya adalah tentukan HP ya. Menentukan HP-nya juga tidak terlalu sulit. Anda masih ingat kalau kurang dari ya, lihat tanda soal. Tanda soalnya kan apa itu? Kurang dari 0 ya. Nah berarti wilayahnya HP-nya yang negatif. Nah HP yang negatif di wilayah mana? Di wilayah 1 dan di wilayah 3. Maka HP-nya tinggal ditulis begini biasanya. X dengan apa itu? X kurang dari min 1 atau 1 kurang dari X kurang dari 3 karena di tengah. Jadi cara penyelesaiannya sama ya. Cara penyelesaiannya sama. Anda tidak perlu khawatir apakah cara penyelesaiannya baru atau rada sulit ya. Tidak, cara penyelesaiannya sama. Saya kasih satu contoh lagi penyelesaian pertidaksamaan polinomial nih. Misalnya saya punya X kuadrat dikali 2X kuadrat dikurang X kurang dari X kuadrat ditambah 2X plus 5. Ini jelas polinomial karena pangkatnya lebih dari 2 ya kalau kita kalikan ke dalam. Nah cara penyelesaiannya kita pindah semua ke kiri ya. X kuadrat 2X kuadrat dikurang X kuadrat 2X ditambah 5 kurang dari 0. Nah dia sama-sama punya X kuadratnya kita taruh di depan. Tertinggal 2X kuadrat dikurang X dikurang 2X ditambah 5 kurang dari 0. X kuadrat ini kita harus selesaikan. 2X kuadrat dikurang X, minnya kalikan ke dalam, min 2X min 5 kurang dari 0. Berarti X kuadrat 2X kuadrat min 3X min 5 kurang dari 0. Nah cara penyelesaiannya bagaimana? Sama, kita harus cari pembuat 0 ya. Ini kita harus faktorkan titik-titik kali titik-titik berapa ini? 2 kali min 5 min 10 titik-titik tambah titik-titiknya negatif 3. Berapa yang kalau dikali min 10 kalau ditambahkan negatif 3? Berarti negatif 5 dengan 2. Berarti 2x min 5 2x min 2 gitu kan ya, per 2. Yang bisa dicoret 2-nya yang ini. Berarti 2x min 5 x min 1 ya. Berarti x kuadrat sebenarnya bentuknya jadi begini. 2x min 5 x min 1 kurang dari 0. Nah sama ya, pembuat 0 gitu. Pembuat 0-nya berapa ini? X kuadrat sama dengan 0, X sama dengan 0. 2X min 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Lalu kita taruh di garis bilangan ya. 0, 1, 5 per 2. Jadi pemisahnya adalah 0. Oke. Oh sorry, ini 2-nya positif ya. Wah 2-nya positif, sorry plus ini ya, plus 2 berarti min 1 ya. Wah hampir salah, min 1 di sini, sorry, min 1 sini 0 sini 5 per 2. Oke hampir salah. Hati-hati, 2-nya positif ya. Oke, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Kita uji nih wilayah 1. Ambil X sama dengan min 2 ya. Masukin ke sini aja. Min 2 kuadrat 2 kali min 2 dikurang 5 min 2 ditambah 1 berarti 4 min 4 min 5 min 9 min 1 positif ya. Berarti di sebelah sininya positif. Antara min 1 sama 0 wilayah 2 nih. Antara min 1 sama 0 berapa? Min setengah.
Waduh, min setengah kuadrat 2 kali min setengah kurang 5, min setengah tambah 1 seperempatnya positif ya, min 1 min 5 min 6. Oke, setengah. Nah, kita tidak perlu ngitung hasilnya, kita lihat tandanya saja negatif. Negatif antara 0 dan 5/2, wilayah 3. Wilayah 3, X sama dengan 1 deh. Berarti masukin 1 kuadrat 2 kali 1 kurang 5, 1 tambah 1. 1, 2 kurang 5 min 3 kali 2 min. Nah tandanya min lagi, hati-hati min. Terus yang lebih dari 5/2 wilayah 4 ya. X sama dengan berapa? Wilayah 4. Lebih dari 5/2 3 deh. Berarti 3 kuadrat 2 kali 3 kurang 5, 3 tambah 1. 9, 2 kali 3 6 tambah kurang 5 1 4. Positif. Positif. Nah, langkah selanjutnya sama ya. Langkah selanjutnya sama. Lihat soalnya apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Jadi penyelesaian dari sini kurang dari 0 berarti HP-nya negatif. Berarti yang ini. Nah, berarti antara min 1 kurang dari X kurang dari 5/2. Tapi jangan lupa X-nya juga tidak boleh 0. Nah, ini HP-nya. Nih, X-nya 0 bolong kan? X-nya 0 bolong. Jadi penyelesaiannya itu tadi. Ya. Antara min 1 kurang dari X kurang dari 5/2 dengan X tidak boleh 0. Oke, ini yang pertidaksamaan polinomial. Bagian terakhir bab ini yaitu pertidaksamaan rasional ya. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi penyebutnya bagian bawahnya itu harus ada variabelnya. Bentuknya sama efek per GX ya. Lebih dari boleh, kurang dari boleh. Yang penting luas kanannya 0 dan GX tidak boleh 0. Penyelesaiannya pembuat nolnya dicari dengan pembilang itu sama dengan 0. Penyebut tidak boleh 0 ya. Pembuat 0 letakkan pada garis bilangan, uji wilayah, tentukan HP. Sama. Saya kasih contoh nomor 1 yang paling sederhana nih. Penyelesaian dari 9 min 4, 9/4 min X kurang dari sama dengan 0 adalah yang jadi pembilang kan ada X-nya 9 ya. Ya berarti pembilangnya tidak bisa dicari. Kemudian penyebutnya saja berarti 4 min X tidak boleh 0. Nah, menariknya di sini tandanya menjadi tidak sama dengan 0 ya. Berarti kita cuma punya satu titik yaitu berapa? 4. Oke. Kita cuma punya satu titik yaitu 4. Nah, kita cuma punya dua wilayah, wilayah 1 dan wilayah 2. Kita uji wilayah 1. Kalau X-nya 0, kita tinggal masukin 9/4 kurang 0 ya, positif. Kemudian kalau wilayah 2, misalnya X-nya 5 gitu, 9/4 kurang 5, berarti 9/-1, negatif ya. Negatif. Nah, tanda soal kan kurang dari. Nah, terus kenapa ini harus bulatnya kosong? Bulatnya kosong karena dia penyebutnya tidak 0 ya. Jadi semua yang penyebut bulatnya harus kosong. Kalau dia ada yang bulatnya penuh itu karena hanya pembilangnya. Nanti ada di contoh. Nah, karena soalnya kurang dari 0, berarti yang diambil yang negatif, kurang dari 0 ya. Maka penyelesaiannya adalah kalau kurang dari 0, maka penyelesaiannya HP-nya adalah X begini boleh dengan X lebih dari 4. Selesai. Ini contoh nomor 2 ya. Bilangan real X yang memenuhi 5X min 2 per X min 4 lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menyelesaikannya sama tadi pembilang sama dengan 0, penyebut tidak sama dengan 0. Yang jadi pembilang di sini kan 5X min 2 ya. Sama dengan 0, berarti 5X sama dengan 2X sama dengan 2/5. Kemudian penyebut tidak sama dengan 0, berarti X min 4 tidak boleh 0, X tidak boleh 4. Nah, lihat di sini pembilangnya karena soalnya ada sama dengannya, bulatnya penuh ya 2/5-nya. Ini W1, ini W2, ini W3. Jadi kita masukkan ke garis bilangan. Oke. Tapi 2/5-nya penuh, 4-nya bulatnya kosong karena dia penyebut. Ingat penyebut selalu bulatnya kosong. Kita uji ya. Kalau 1 masukin aja 5 kali 0 kurang 2, 0 kurang 4. Wilayah 1 0 ya. Tandanya positif. Kita ambil tandanya ya. Kalau X-nya 3 itu di wilayah 2. 5 kali 3 kurang 2, 15 kurang 2, 13, 3 kurang 4, min 1 negatif. Kalau wilayah 3, kita ambil X-nya 5 misalnya. Berarti 5 kali 5 kurang 2 per 5 kurang 4 ya. 25 kurang 2, 23, 1 positif berarti. Nah, kalau sudah gini sama ya. Kita tinggal lihat tanda soalnya apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang jadi HP adalah yang positif.
Maka HP-nya X dengan X kurang dari sama dengan 2/5, lihat karena tandanya hitam, atau X lebih dari 4. Lihat tandanya tidak ada sama dengannya karena dia lebih dari 4 saja. Oke. Sekarang contoh nomor 3. Kalau nomor 1 dan 2 kanannya pasti 0 ya, gampang. Nomor 3 kanannya enggak 0. Terus apa yang harus dilakukan kalau kanannya tidak 0? Kalau kanannya tidak 0, kita buat jadi 0, kita pindah ruas. Berarti jadi apa ini? 5x ditambah 3 per x min 7 kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, kita harus buat jadi kanannya 0 dulu ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadikan x min 7, depannya nggak masalah ya. 5x plus 3 dikurang. Nah, ini jadi x min 7 lebih dari 0. Kenapa x min 7? Karena 1 itu x min 7 per x min 7 ya. Oke, atasnya kita sederhanakan. 5x plus 3 dikurang x ditambah 7 ya, per x min 7 lebih dari 0. Berarti 4x ditambah berapa ini? 3 tambah 7 10 ya, lebih dari 0. Berarti 4x plus 10, oke, per x min 7. Penyelesaiannya sama ya. Yang jadi pembilang kan 4x plus 10 ya. Pembilangnya 4x plus 10 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan min 10. X-nya min 5/2. Dan ini nanti bulatnya hitam. Nah, penyebutnya x min 7 tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 7. Kalau saya taruh di garis bilangan, berarti saya punya dua buah pembatas ya. Yang pertama adalah yang hitam dulu, karena dia min 5/2 nya hitam. Kemudian 7 ya, 7-nya kosong. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Sama ngujinya. Wilayah 1 sini. Uji W1. W1 berarti masukin aja. X-nya berapa ini? Min 3 misalnya. Masukin. 4 kali negatif 3 tambah 10 per negatif 3 kurang 7. Min 12 tambah 10 per min 10. Min 2 per min 10. Positif ya, min per min. Oke. Kemudian uji wilayah 2. Wilayah 2 yang kita ambil X sama dengan 0, paling gampang ya. 4 kali 0 tambah 10 per 0 kurang 7 ya. 10 per negatif 7. Min. Oke. Wilayah 3. Ya kelihatan. Nah, tadi. Wilayah 3 X sama dengan 8 misalnya. 4 kali 8 tambah 10 per 8 kurang 7. 32 tambah 10, 42 per 1. Positif lagi. Ya, positif, negatif, positif. Tandanya bergantian tapi tidak selalu. Nah, kemudian sama ya. Kita lihat tanda soalnya apa. Yang sudah 0 kanannya berarti ini ya. Lebih dari 0 berarti positif. Berarti wilayah 1 dengan wilayah 3. Berarti HP-nya, nilai X-nya, X dengan apa itu? X kurang dari sama dengan min 5/2. Ingat, yang ada hitamnya cuma yang 5/2. Atau X lebih dari 7. Yang 7 tidak boleh ada sama dengan karena bulatnya kosong. Dan karena dia penyebut ya. Dia penyebut. Oke. Baik, ini contoh terakhir ya. Untuk penyelesaian pertidaksamaan rasional. Ini kanannya juga tidak 0. Berarti kita harus pindah ruas ya. 4 min X per 2x plus 3 dikurang 2x min 5 per 2x plus 3. Sama ya. Kurang dari sama dengan 0. Tandanya tidak boleh. Nah, karena penyebutnya udah sama, gampang ini. Tinggal hitung 4 min X min 2x plus 5. Kenapa min ini dikalikan ke dalam? 2x plus 3 kurang dari 0. Berarti min X min 2x min 3x ya. 4 tambah 5 9. 2x plus 3 kurang dari 0. Oke. Sama ya. Pembilangnya min 3x ditambah 9 sama dengan 0 ya. Min 3x sama dengan min 9, X sama dengan 3. Kemudian penyebutnya 2x plus 3 tidak boleh 0. Berarti 2x tidak boleh min 3x tidak boleh ya. Tidak sama dengan min 3/2. Nah, caranya sama. Kita masukkan di garis bilangan. Oke. Kita taruh di garis bilangan. Sebentar. Nah, kita masukin di garis bilangan. Berarti saya punya mana penggarisnya? Ini 3/2 dan 3 ya. Nah, yang menarik di sini 3/2-nya yang bulatnya kosong ya. Negatif 3/2 dan 3. Berarti ada wilayah 1,
wilayah 2, wilayah 3. Sama caranya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Kita uji ya. Uji W1 X sama dengan min 2. Masukinnya ke sini saja. Negatif 3, dikali min 2 ditambah 9 per 2 kali negatif 2 tambah 3. Berarti 6 tambah 9 per min 4 tambah 3 ya. 15 per min 1. Min. Kemudian antara uji wilayah 2, antara min 3 per 2 dengan 3, 0 aja. Paling gampang. Min 3 kali 0 tambah 9. 2 kali 0 tambah 3. 9 per 3 positif. Yang lebih dari 3, 4 ya. Jadi negatif 3 kali 4 tambah 9 per 2 kali 4 tambah 3. Oke. Berapa itu? Min 12 tambah 9 per 8 tambah 3 ya. Min 3 per 11 min. Nah tandanya plus min plus lagi. Sorry nggak kelihatan tadi. Nah begini. Oke. Saya ulangi deh. Kalau min 2 masukin 3 kali min 2 tambah 9, 2 kali min 2 tambah 3. Berapa ini? 6 tambah 9 per min 4 tambah 3, 15 per min 1 min. Kalau 0, min 3 kali 0 tambah 9 per 2 kali 0 tambah 3. Masukin 9 per 3 ya. Kemudian kalau 4, min 3 kali 4, min 12 tambah 9 per 2 kali 4, 8 tambah 3. Min 3 per 11 negatif. Nah sama setelah ini kurang dari kan tandanya dipakai yang ini ya, kurang dari 0 ya. Yang kanannya sudah 0, kurang dari 0 berarti negatif. Berarti yang ini, nah ini HP-nya berarti apa ini HP-nya? Penyelesaiannya X dengan X. Nah yang bulatnya hitam yang 3 ya, yang bulatnya hitam yang 3. Yang min 3 per 2 itu penyebut, berarti tidak boleh hitam. Berarti X kurang dari min 3 per 2 atau X lebih dari 3. Kesenggol lebih dari sama dengan 3. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Kita sampai di penghujung. Ini soal latihan cuma ada 1 ya. Nah, tentukan HP dari X kuadrat tambah 3X dikurang 4 per 3X kuadrat dikurang 16X dikurang 12 lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini kalau kita lihat dua-duanya pangkat 2. Berarti kalau pembilang sama dengan 0, kita akan ketemu 2 pembuat 0, ini juga 2 pembuat 0. Berarti ada 4 nanti ya. Bisa difaktorkan, bisa lah ya. Min 4 itu supaya 3 kan 4 kali min 1 nih, saya bantu 4 kali min 1 ya. 4 kali min 1. Kalau yang ini berapa ini? 3 kali min 12 min 36 ya. Min 18 kali 2. Tuh, min 18 kali 2. Bisa. Anda faktorkan ketemu 4 pembuat 0, taruh di garis bilangan, terus tentukan tanda setiap wilayah. Lebih dari 0 berarti HP-nya yang positif ya. Anda coba pasti bisa ya. Oke, ini saja untuk video kali ini. Oke. Nah, itu tadi videonya tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Dibilang susah lumayan lah ya. Tapi caranya lumayan mirip-mirip saja saya pikir ya. Yang persamaan rasional dan persamaan polinomial saya tidak bahas terlalu dalam. Saya pengen lebih fokus ke pertidaksamaan rasionalnya. Jadi Anda pelajari benar-benar yang pertidaksamaan rasionalnya. Caranya sebenarnya sama saja ya, terulang-ulang saja. Tinggal penyebut tidak boleh 0, pembilang sama dengan 0, kemudian dapat pembuat 0, taruh di garis bilangan, uji wilayah, dapat tandanya, lihat tanda soalnya, tentukan HP-nya. Langkah dasarnya seperti itu, Belum ada prasyarat. Nanti setelah ini ada pertidaksamaan bentuk akar itu pakai prasyarat ya. Yang pecahan ini tidak ada prasyaratnya. Yang penting kanannya 0 ya, lebih dari mau kurang dari, yang penting kanannya 0. Kalau tidak 0, pindah ruas sama dengan kan 0 ya. Terus di akhir video ada satu contoh, satu latihan. Anda kerjakan ya, Anda coba kerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya saya ya. Itu saja untuk video kita kali ini. Pesannya masih sama. Tetap jaga kesehatannya, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bisa bertemu di sekolah ya. Oke, selamat siang, sampai ketemu di video berikutnya.